Nah, kenapa Y? Kalau kita lihat, dia berada pada koordinat kartesian di bidang Y, ya nggak? Kalau ini kan bidang X, yang ke atas itu bidang Y. Oke, setelah sebelumnya kita belajar tentang hukum ke-1 Newton, sekarang kita masuk ke pengantar hukum kedua Newton, yaitu macam-macam gaya ya, yang akan kita bahas nanti. Kemungkinan kita akan ketemu di hukum Newton, jadi akan kita bahas 3 macam gaya. 3 macam gaya yang harus bisa kalian proyeksikan, ya, harus bisa kalian gambarkan, harus bisa kita gambarkan. Oke, yang pertama itu adalah gaya berat, ya. Yang pertama itu adalah gaya berat. Nah, gaya berat ini dia akan selalu mengarah ke pusat bumi. Ya, kalau kita ngomongin di bumi ya, di bumi di bawah medan gravitasi, otomatis dia akan selalu mengarah ke sini. Makanya teman-teman, kita harus bisa gitu menggambarkan gaya itu kemana gitu arahnya. Karena arah itu akan menentukan besarnya. Akan menentukan besarnya gitu. Karena gaya itu kan besaran vektor ya. Jadi arah itu akan menentukan besarnya gitu. Nah, ini akan ke bawah, ke bumi, karena dia tuh dipengaruhi oleh medan gravitasi ya. Dipengaruhi oleh gravitasi. Yang besar itu kita tahu 10 meter per sekon kuadrat. Ini kita pakai pendekatan aja ya. Sebenarnya kan nilainya tuh G itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini pun tidak sama dengan ya. Masih mendekati gitu, masih seperti ini gitu simbolnya. Tapi kita dekatkan aja supaya lebih gampang untuk dihitungnya pakai 10 meter per sekon kuadrat saja. Nah, ini untuk gaya berat. Ya, gampang lah ya kalau gaya berat. Nah, rumus gaya berat ini adalah W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Ya, massa dikali percepatan gravitasi mg gitu. Simpelnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Komponen gaya yang kedua itu adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini akan bekerja pada sebuah benda apabila dia melakukan kontak dengan permukaan. Jadi kalau gaya berat itu ke bawah, maka gaya normal ini akan searah dengan arah permukaannya. Arah bendanya. Dia akan tegak lurus terhadap arah bendanya. Tegak lurus terhadap permukaan ke arah benda. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akan ada N ya, atau gaya normalnya gitu ya. Normal itu N ya. Atau gaya tekan, bisa dibilang gaya tekan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah di tembok misalnya, di tembok seperti ini. Nah, ini arah gaya normalnya kemana? Arah gaya normalnya ke sana. Karena bendanya berada di sisi kanan. Kalau bendanya ada di sisi kiri, ya, di versi Y ini, maka gaya normalnya akan ke sana. Gitu ya. Jadi posisi benda juga sangat mempengaruhi untuk kita tahu kemana gaya normalnya gitu. Jadi nggak selalu ke atas, nggak selalu ke bawah, nggak selalu ke kanan, ataupun nggak selalu ke kiri. Jadi itu tergantung, ya, tergantung daripada posisi dari benda tersebut. Nah, itu untuk gaya normal. Nah, sekarang kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. Nah, ini yang sedikit rumit ya. Gaya gesek ini dibagi menjadi dua ya, ada statis, ada kinetis. Nah, oke, ada statis dan ada kinetis gitu. Statis itu bekerja ketika benda tersebut diam. Ya, jadi ternyata benda diam juga ada gaya gesek, nggak ada gaya gesekannya gitu, yang bekerja pada benda tersebut. Itu disebut sebagai gaya gesek statis. Nah, yang kedua itu ada gaya gesek kinetis yang bekerja ketika benda bergerak. Jadi kalau benda udah bergerak, nah ini ada gaya gesek kinetisnya. Daripada hanya teori ya, jadi kita langsung masuk saja ke contoh soalnya gitu. Nah, sekarang bayangkan. Oh, sebelum itu kita disclaimer dulu, kita harus tahu dulu bahwa nilai dari gaya gesek itu sebanding dengan koefisien dari permukaan, koefisien gesekan permukaannya, dan dia juga sebanding dengan gaya normalnya, gaya kontaknya. Oke, dia sebanding dengan gaya koefisiennya dan juga sebanding dengan gaya normalnya.
Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misal, ini permukaan kasar ya. Ini permukaan kasar. Misal sebuah benda ya bermasa M, dia permukaan kasar kan kalau misal ini kan begini-gini nih. Ya. Sebenarnya begini kan. Lantai-lantai kasar, mau selicin apapun pasti akan ada gesekan minimum, sekecil apapun gitu. Kalau di rumah-rumah kita ya. Misal di permukaan kasar seperti ini, bermasa M berada di permukaan yang kasar. Nah, kita mau tarik dia ke arah kanan. Ya, diberikan gaya sebesar F ke arah kanan. Gaya gesek akan selalu berlawanan ke arah kiri, teman-teman. Ya, dia akan selalu berlawanan. Kalau dia ditarik ke kanan, maka dia akan ada gesekan dari selantai ke arah kiri. Jadi pokoknya gaya gesek itu menahan dari si benda tersebut untuk bergerak. Nah, sekarang kalau ternyata si benda tersebut awalnya diam, maka dia akan punya hukum ke-1 Newton, inersia, kecenderungan benda untuk bergerak, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya, Jadi posisi awalnya kan diam, tiba-tiba dikasih gaya. Nah, si F ini, si gaya gesek ini, itu akan semakin besar sebanding dengan besarnya inersia. Artinya si benda tersebut akan lebih malas untuk bergerak karena cenderung untuk diam, karena posisi awalnya itu diam. Jadi ukuran kemalasan benda untuk bergerak, intinya dia mau posisinya sama dengan posisi awalnya. Jadi kalau benda tersebut awalnya diam, maka dapat kita simpulkan mu S itu nilainya lebih besar daripada mu K. Mu S itu nilainya lebih besar daripada mu K. Koefisien statis nilainya akan lebih besar daripada koefisien kinetis. Nah, Fs, teman-teman, nilai daripada Fs ini itu akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan. Jadi gaya gesek statis ini selalu menyesuaikan ya. Dan ini akan kalian pahami kalau kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja ke rumusnya. Tuh. Oke, rumus gaya gesek statis itu Fs itu lebih kecil daripada mu S dikali N. Sedangkan Fk, gaya gesek kinetis, itu rumusnya mu K dikali N, sama dengan mu K dikali N. Jadi kalau Fs itu kurang dari sama dengan mu S kali N. Ingat ya, kurang dari sama dengan mu S kali N. Sehingga kalau untuk mencari nilai Fs maksimum, Ss maksimum, maka nilainya baru sama dengan mu S dikali N. Oke, ini persamaannya. Ya, persamaannya ketika Fs maksimum itu mu S dikali N dan mu K dikali N. Nah, sekarang misal ada sebuah studi kasus seperti ini. Sebuah benda bergerak dengan masanya itu 2 kg. Ya, masanya 2 kg, di bawah medan gravitasi. Ditarik oleh gaya sebesar F. Ya, gaya sebesar F. Kalau F1, ada A misal, F-nya sama dengan 10 Newton. B, F-nya sama dengan 12 Newton. C, F-nya sama dengan 14 Newton. Berapakah, analisislah apa yang akan terjadi pada benda tersebut jika koefisien statisnya sama dengan 0,4. Koefisien statisnya sama dengan 0,4 dan koefisien kinetisnya sama dengan 0,3. Nah, kalau statisnya 0,4, kalau 0,3. Dari prinsip ini kita tahu statis lebih besar daripada mu K. Kinetis gitu. Mu S lebih besar daripada mu K. Otomatis benda tersebut akan ada posisinya dia diam. Bendanya pasti akan diam. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu untuk gaya yang, kita cari dulu untuk nilai gaya statis maksimumnya, yaitu Fs max sama dengan mu S dikali N. Tadi mu S-nya adalah 0,4 dikali N ya. Nah, gaya normal itu tadi
dia akan tekan ya, akan menekan si benda ke arah permukaan. Jadi gaya normalnya itu ke atas. Nah, kalau kita tinjau lewat hukum Newton, ya sigma F Y sama dengan 0, maka N min W sama dengan 0 dan N sama dengan W. Ya. Jadi N-nya akan sama dengan nilai W. Jadi gaya normalnya sama dengan nilai gaya beratnya. Nah, kita tahu di sini gaya normalnya itu sama dengan nilai gaya beratnya yang gaya beratnya adalah 20. Jadi ini adalah 20. Kita bisa hitung 2 kali 4, 8 Newton. Jadi ketika Fs-nya itu 8 Newton, F-nya itu 10 Newton. 10 Newton. Ternyata teman-teman, uniknya dalam case ini, di F yang paling kecil, dia sudah lebih besar daripada gaya gesek statis maksimumnya. Ya, dia sudah lebih besar daripada gaya gesek statis maksimumnya. Otomatis ini nggak dipakai. Artinya benda tidak diam karena tampungan dari si gaya gesek statis ini itu cuma bisa menahan 8 Newton, sedangkan gaya yang diberikan itu 10 Newton. Jadi dia sudah bergerak. Artinya ini dia sudah bergerak, ini bergerak, ini juga sama, ini juga sama. Kenapa? Karena nilai ini lebih besar daripada ini, dan nilai ini lebih besar daripada ini. Jadi, kita akan gunakan persamaan hukum kedua Newton. Ya, persamaan hukum kedua Newton. Yang dimana, ini spoiler untuk next video, yaitu sigma F X sama dengan M dikali A. Nah, sigma Fx sama dengan M dikali A. Gitu. Kalau dia bendanya diam, kita akan gunakan sigma Fx sama dengan 0. Ya. Jadi kalau benda tersebut diam, dia akan pakai sama dengan 0. Kalau benda tersebut sudah bergerak, dia akan menggunakan ini. Gimana cara kita memilih antara ini sama ini? Lihat dari sininya. Oh, ternyata Fx maksimumnya lebih kecil daripada gaya minimum yang diberikan. Oleh karena itu, gaya minimumnya lebih besar. Jika gaya F-nya itu lebih besar daripada si Fs max, maka nilainya, maka benda pasti bergerak. Ya. Jadi gini. Jika Fs max ya, itu lebih besar daripada F, maka benda diam. Jika Fs max sama dengan F, maka benda akan bergerak, baru mau bergerak. Akan bergerak atau baru mau bergerak. Jika Fs lebih kecil daripada F, ya, maka sudah bergerak. Artinya, kalau sudah bergerak ya ini nggak usah dipakai lagi. Nanti kita akan pakai si FK ya, si FK-nya. Kita akan pakai si FK-nya atau gaya gesek kinetis. Kita nggak akan perlu lagi pakai gesek statis gitu ya. Jadi hanya yang dipertimbangkan itu kinetis. Untuk mempertimbangkan statis dan kinetis itu sebenarnya yang kita buat menunjukkan kita mau pakai persamaan yang mana dan keadaan si benda tersebut sudah bergerakkah atau diamkah atau baru akan bergerakkah gitu. Jadi hanya itu, tidak ada hal lain gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk pengantar hukum kedua Newton ini. Kita akan next ke hukum kedua Newton.